Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Heranisa. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3 angkatan 47, yang berasal dari instansi SMPN 1 Atap 7 Cihara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas dari agenda ketiga, yakni tugas monolog mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Baik, mari kita simak profil sekolah terlebih dahulu. Aku, guru, Smart ASN, dan instansiku. Cihara adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di kecamatan inilah SMP Negeri 1 Atap 7 Cihara berdiri sebagai salah satu penyelenggara pendidikan menengah pertama dan di bawah naungan pemerintah Kabupaten Lebak yang bernomor NPSN 20616328. Berdiri sejak 14 April 2011, SMP Negeri 1 Atap 7 Cihara sendiri beralamat di Jalan Cikopo, kilometer 2, Wanasari, Kecamatan Cihara. Berikut adalah visi dan misi SMP Negeri 1 Atap 7 Cihara. Untuk visi ialah mencetak insan ceria, cerdas, religius, dan berbudaya. Dan untuk misi ialah yang pertama, melakukan pembelajaran bermakna untuk meningkatkan nilai kecerdasan peserta didik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang kedua, membangun kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif yang terintegritas dalam pelaksanaan kegiatan setiap mata pelajaran. Ketiga, mengembangkan sikap dan perilaku religius baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah untuk membentuk warga sekolah yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. Keempat, mengembangkan kemampuan membaca Al-Quran melalui kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelima, mengembangkan budaya santun, hidup bersih, gemar membaca, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, dan kerja keras. Keenam, menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan, komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis. Dan yang ketujuh, menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan. Berikut ini adalah struktur sekolah SMP Negeri 1 Atap 7 Cihara yang memiliki satu kepala sekolah dan guru yang berjumlah 8 orang dan mempunyai tenaga pendidik berjumlah 1 orang. Dengan jumlah siswa secara keseluruhan dari kelas 7 sampai 9 kurang lebih ada 60 siswa atau peserta didik dengan jumlah 3 rombongan belajar atau kelas. Selanjutnya kita berbicara tentang tugas saya sebagai seorang guru. Yang pertama, di sini ada merencanakan proses pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran. Yang keempat, menganalisis hasil pembelajaran. Dan yang kelima, melakukan tindak lanjut hasil pembelajaran serta tugas utama dan tentunya sebagai tupoksi dari guru itu sendiri. Adapun tugas saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Atap 7 Cihara adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Di sisi lain kami sebagai seorang ASN, tentunya sebagai seorang guru harus bisa melayani peserta didik. Dengan yang pertama yaitu sebagai pelayan instruksional. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa menginstruksikan diri sebagai seorang guru yang profesional,
sekaligus bisa menginstruksikan murid untuk bisa memahami hak dan kewajiban sendiri sehingga murid tahu tupoksinya sebagai murid. Dan yang kedua adalah layanan administrasi. Seorang pendidik harus wajib menyediakan berbagai macam layanan administrasi, berbagai data kuantitatif, agar peserta didik dapat berkonsultasi terhadap perkembangan diri dan perkembangan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir ialah layanan bantuan, di mana sebagai seorang pendidik tidak hanya harus mampu mengajar, tapi harus bisa membantu sang murid mulai dari aspek psikologis, dari aspek pembelajaran. Berikutnya, kita mengulas tentang standar layanan dan keterkaitan pencapaian tujuan instansi. Dan kalau kita berbicara tentang keterkaitannya melalui hal-hal tersebut, maka tujuan instansi itu idealnya dapat tercapai, yang mana dalam hal ini tidak lain adalah SMP Negeri 1 Atap 7 Cihara. Berikutnya kita masuk pada pertanyaan apa yang dapat saya lakukan agar kinerja dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, melalui manajemen ASN. Sebagai langkah meningkatkan kompetensi dan kualitas diri guna meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga diharapkan ini langsung berdampak kepada kualitas siswa yang dihasilkan nantinya. Berikutnya adalah WOG atau Wall of Government, di mana kami berkolaboratif dengan teman sejawat dalam rangka pengembangan inovatif, peningkatan mutu pembelajaran, dan tentunya peningkatan kualitas kompetensi kita sebagai guru untuk kemajuan sekolah dan peserta didik. Tak hanya itu, kami pun berkolaboratif bersama instansi kesehatan mengadakan vaksinasi untuk peserta didik. Penguatan literasi digital dalam Smart ASN ini dapat membantu kita dalam mewujudkan generasi yang cakap akan digital. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah pengetahuan saya sebagai seorang ASN dan seorang pendidik tentunya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kelancaran sampai proses akhir Latsar CPNS. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga melayani bangsa.